Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpendarani, program pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai WordPress, Google Form, Google Sites, dan software editing video yaitu KineMaster. Yang pertama yaitu WordPress. WordPress adalah salah satu content management system atau CMS yang dapat digunakan untuk membuat website. Content Management System adalah aplikasi yang membantu penggunanya dalam membuat, mengelola, dan mengedit website dengan lebih mudah. Dengan menggunakan CMS, pengguna tidak perlu lagi untuk memahami bahasa pemrograman untuk dapat membuat website. Kelebihan WordPress yang pertama yaitu adalah tampilan yang user friendly. Yang kedua, terdapat forum komunitas. Yang ketiga, tersedia banyak tutorial. Yang keempat, banyak pilihan plugin dan tema. Yang kelima, biaya yang murah. Nah, untuk kekurangan dari WordPress sendiri itu adalah yang pertama, konten dari pihak ketiga. Yang kedua, waktu loading yang dapat melambat seiring dengan banyaknya plugin dan tema yang kita masukkan. Yang ketiga yaitu update yang sering. Jika berbagai tema atau plugin yang kita masukkan, maka rentan untuk kita terus mengupdate daripada plugin tersebut dikarenakan bisa terjadi bug dan lain sebagainya. Cara membuat website yaitu mudah dengan cara masuk melalui situs wordpress.com, lalu mengisi registrasi dan memilih nama website, install tema hingga plugin sesuai yang diinginkan. Cukup mudah. Selanjutnya yaitu adalah Google Form. Google Form atau Google Formulier merupakan sebuah layanan di Google yang memungkinkan teman-teman untuk membuat tanya jawab dengan fitur secara online atau survei yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan program ini, penggunanya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Selain itu, Google Form juga digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, formulir pendaftaran secara online, quick count pendapat yang kemudian bisa dikelola sendiri secara gratis. Manfaat dari Google Form yang itu adalah sebagai program administrasi, Google Form memberikan manfaat yakni mempermudah pelaksanaan survei. Dengan menggunakan program Google yang satu ini, pengguna atau pembuat survei hanya perlu mengirimkan suatu link kepada para audien atau responden. Selain itu, pengguna juga akan lebih mudah dalam membuat, mengoleksi, dan sekaligus mengumpulkan data dengan rapi dan real time. Penggunaan Google Form juga menghemat kertas yang biasanya harus dibagikan secara langsung kepada responden dan juga tidak harus meminta tanda tangan responden secara langsung. Kelebihan daripada Google Form ini yaitu yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, dapat dengan mudah dibagikan, di-share. Yang ketiga, penyajian data dari responden yang bervariasi. Yang keempat, bersifat open source. Terus kekurangan daripada Google Form ini yang pertama yaitu tidak menggunakan equation. Yang kedua, tidak menyediakan survei berskala Thurstone. Baik, langkah untuk membuat kuesioner di Google Form itu yang pertama adalah teman-teman masuk ke halaman Google Drive menggunakan email dari Gmail melalui situs Drive Google.com. Yang kedua, tombol baru dan kemudian pilih Google Form. Yang ketiga, pilih template yang teman-teman inginkan. Yang keempat, jika memilih template kosong, selanjutnya isi judul dan deskripsi formulir dengan topik bahasan yang ingin diberikan. Yang kelima, pilih jenis pertanyaan yang diinginkan. Fitur ini memfasilitasi pertanyaan dengan jawaban singkat, paragraf berpilihan ganda, centang, dan lain sebagainya. Tuliskan pertanyaan pada kolom pertanyaan dan tambahkan pilihan jawaban pada kolom opsi jika pertanyaan adalah jenis pilihan berganda. Dan yang terakhir yaitu setelah mengisi semua daftar pertanyaan, langkah terakhir yang dapat teman-teman lakukan adalah mengirim kuesioner kepada setiap responden
yang diinginkan dengan mencantumkan alamat email lalu klik kirim. Lalu selanjutnya kita ke Google Sites. Google Sites adalah layanan website pribadi ataupun profesional yang tidak memungut biaya apapun atau gratis. Layanan ini merupakan layanan yang dibuat oleh perusahaan Google. Menurut Budi Harsanto dalam panduan e-learning menggunakan Google Sites adalah salah satu produk dari Google sebagai tool untuk membuat website. Pengguna dapat memanfaatkan Google Sites karena ia mudah dibuat dan dikelola oleh pengguna awam sekalipun. Ada sejumlah kegunaan yang dimiliki oleh Google Sites yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna internet. Salah satunya ialah untuk pembelajaran. Budi Harsanto juga menyebutkan dalam buku yang sama bahwa Google Sites dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar seperti guru dan dosen yang tidak punya waktu untuk menyediakan sistem pembelajaran secara daring. Nah, kelebihan dari Google Sites ini, Google Sites merupakan tool pembuat situs terpopuler karena memiliki sejumlah kelebihan. Yang pertama, tool ini tidak memungut biaya atau gratis. Yang kedua, proses membuat situs menggunakan Google Sites sangatlah mudah untuk dibuat. Yang ketiga, tool ini memungkinkan pengguna berkolaborasi dalam pemanfaatannya. Yang keempat, tool ini menyediakan 100 Mbps 100 MB penyimpanan online gratis. Yang kelima, mudah ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Manfaat Google Sites untuk e-learning. Google Sites dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar untuk melakukan berbagai macam aktivitas pembelajaran, yakni yang pertama, mengunggah materi pembelajaran, yang kedua, menyimpan silabus, yang ketiga, memberikan tugas, yang keempat, memberikan pengumuman, yang kelima, memantau tugas siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software editing video yaitu KineMaster. KineMaster adalah salah satu aplikasi editing video di Android yang paling banyak digunakan oleh para YouTuber. Kelebihan KineMaster lah yang membuat para YouTuber memilih aplikasi ini daripada aplikasi editing video yang lainnya. Jika hanya untuk mengedit video saja dan bukan untuk diunggah ke YouTube, ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, seperti aplikasi Viva Video, InShot, YouCut, atau Power Direction. Tetapi jika kebutuhan teman-teman untuk diunggah di situs berbagi video di YouTube, maka KineMaster adalah pilihan yang tepat. Beberapa kelebihan yang ada di KineMaster untuk editing video. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Keunggulan KineMaster daripada pesaingnya yaitu Power Direction, yaitu mudah digunakan. Sebagai contoh, penggunaan layar di aplikasi KineMaster lebih mudah daripada di Power Direction. Karena sudah dipastikan untuk membuat hasil video yang bagus membutuhkan beberapa layar, maka KineMaster adalah pilihan yang tepat. Yang kedua yaitu user interface menarik. Untuk mengetahui perbedaan satu ini, kita harus menggunakan daripada KineMaster dan Power Direction sendiri untuk mengetahui perbedaan tersebut. Walau masih banyak aplikasi editing video yang lebih simpel seperti Viva Video, tetapi untuk urusan video di YouTube, hanya KineMaster atau Power Direction lah yang paling banyak digunakan oleh para YouTuber. Oleh sebab itu, jika kamu belum menginstal kedua aplikasi ini, saran yang bisa saya berikan adalah bisa menggunakan KineMaster terlebih dahulu. Yang ketiga, fitur yang lebih lengkap. Kelebihan KineMaster yang berikutnya yaitu adalah fiturnya lebih lengkap. Memang ada beberapa fitur yang cukup penting yang tidak ada di KineMaster tapi ada di Power Direction. Tetapi karena fitur-fitur yang berguna lebih banyak di KineMaster, maka KineMaster pilihan yang paling tepat untuk melakukan editing video. Nah, kekurangan daripada KineMaster ini untuk mengedit video yaitu adalah kualitas rendering video jelas dibatasi. Nah, hal ini dikarenakan aplikasi KineMaster memiliki fitur pengujian perangkat keras. Jika spesifikasi perangkat CAM Anda belum mumpuni, maka akan langsung terdeteksi resolusi maksimal yang bisa dirender dengan perangkat yang Anda miliki. Selain itu, terkadang di beberapa versi aplikasi KineMaster, layar media tidak ada. Adanya hanya foto dan gambar saja.
Maka dari itu Anda perlu untuk mencari versi aplikasi yang cocok, yang berfungsi, dan fungsi filter medianya bisa digunakan menambah video layer atau lapisan seperti green screen. Ya, mungkin saja yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa pembahasan tadi, yaitu mengenai WordPress, Google Chrome, Google Sites, dan juga software editing video yaitu KineMaster. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.